Usai melihat Alvin Lim menggandeng Agus Salim ke Mabes Polri untuk membuat laporan polisi, Pratiwi Novianti alias Novi mengaku menyayangkan hal tersebut dan diduga secara sarkas menyinggung Agus Salim yang mau saja dijadikan boneka oleh Alvin Lim. Ya, seperti diketahui, Alvin Lim mengajak Agus Salim untuk melaporkan Novi ke polisi. Buntut Novi membuat konten parodi Agus Sedih bersama Yolo Ine. Namun, tak merasa menyebutkan nama dalam kontennya, Novi kembali menyinggung pihak sebelah untuk terus membuat laporan polisi dan menyinggung agar Alvin Lim juga melaporkan oknum-oknum yang membuat konten parodi yang serupa. Untuk mengetahui sederet fakta terkait polemik tersebut, maka inilah 5 fakta Novi sayangkan Agus Salim mau dijadikan boneka oleh Alvin Lim, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Novi bersama Yolo Ine tampak membuat konten pribadi Agus Sedih. Iya, dalam konten tersebut terlihat Novi bersama Yolo Ine memparodikan gaya Agus Salim yang diketahui memang menutupi matanya dengan perban dan kacamata. Alhasil, konten tersebut membuat netizen kembali ramai menyoroti kasus uang donasi Agus Salim. Lantas, seperti apa konten parodi Agus Sedih yang diunggah Novi dan Yolo Ine? Merasa konten parodi yang dibuat Novi dan Yolo Ine telah melecehkan kaum disabilitas, terutama Agus Salim. Alvin Lim yang masih menjadi bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim tampak menggandeng Agus Salim ke Mabes Polri untuk melaporkan Novi, Yolo Ine, dan satu akun lain yang terlibat dalam konten tersebut. Ada 3 ya, ada Novi, ada juga asam lambung Melanda, itu nggak tahu nama siapa, Kristen atau siapa. Satu lagi Yolo Ine ya, jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Emang yang Agus pengen apaan sih kalau boleh tahu sih? Apa karena uang donasi belum turun atau seperti apa nih Gus? Iya, karena donasinya belum turun. Oh, jadi kayak kecewa begitu Bang atau gimana? Itu doang, kalau dikembalikan udah. Apa benar Gus gara-gara donasi belum dibalikin Gus? Iya. Makanya habis itu langsung LP masih berjalan. Benar gara-gara donasi Bang? Iya, donasi. Kalau dikembalikan itu yang 1M udah selesai. Siap. Sementara itu, Novi yang mengetahui dilaporkan oleh Alvin Lim dan Agus Salim tampak sangat menyayangkan hal tersebut. Bahkan, ia menyinggung Agus Salim yang diduga mau saja dijadikan boneka oleh Alvin Lim. Saya ngelaporin orang yang udah menghina harga diri saya, sampai anak saya dibully. Saya malah dilaporin si Sugus. Sugus mau banget dijadiin boneka. Ada juga asam lambung Melanda, itu nggak tahu nama siapa, Kristen atau siapa. Satu lagi Yolo Ine ya, jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Kan memenya itu menyerupai Agus di situ. Jadi Agus salah satu korban lah di situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan. Yang dibikin untuk mencemarkan, menghina, ya, mengejek disabilitas. Jadi ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ dan dia juga jadi saksi korban ya. Dan tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu. Emang yang Agus pengen apaan sih kalau boleh tahu sih? Apa karena uang donasi belum turun atau seperti apa nih Gus? Iya, karena donasinya belum turun. Oh, jadi kayak kecewa begitu Bang atau gimana? Itu doang, kalau dikembalikan udah.
Apa benar Gus gara-gara donasi belum dibalikin Gus? Makanya habis itu langsung LP masih terjalan. Benar gara-gara donasi Bang? Iya, donasi. Kalau dikembalikan itu yang 1M, udah selesai. Siap. Secara terbuka, Yolo Ine yang turut membuat konten parodi Agus Sedih bersama Novi akhirnya meminta maaf karena telah membuat konten tersebut. Di sisi lain, Novi tampaknya masih merasa heran mengapa Alvin Lim dan Agus Salim melaporkan dirinya. Lantaran menurut Novi, ia telah menghapus konten tersebut sesuai permintaan pihak yang bersangkutan. Lantas, seperti apa permintaan maaf Yolo Ine? Dan seperti apa reaksi heran Novi? Dengan ini saya Yolo Ine memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia kecuali Farhat Abbas sama Alvin Lim yang merasa terganggu atas ulah saya. Jangan salahkan Novi, ini pure inisiatif saya untuk memparodikan Agus, bahkan saya yang meminta untuk disediakan properti parodi seperti kacamata dan tisu untuk pengganti perban kepada pihak TikTok. Jadi dalam hal parodi ini saya betul-betul memohon maaf. Ini salah saya. Sebagai bentuk permintaan maaf saya berjanji saya tidak akan merubah profil saya 2 bulan ke depan. Itu udah dijelaskan sih, kan udah minta dihapus juga, udah dihapus gitu. Itu live event. Ya live event. Live event dan itu bukan arahnya ke sana, itu dari arahan dari sana. Dari kerjaan saya. Tapi udah clear, udah dihapus, kan dia minta dihapus sebenarnya. Dia sudah kami hapus. Dan satu lagi sih poinnya yang membuat video itu juga banyak dilaporkan juga tuh semuanya. Gak mungkin kan, jadi ya nggak perlu dibesar-besarkan. Dan itu nggak menyebut nama juga Pak? Betul. Nggak perlu. Ya kan yang makanya. Dulu dibela netizen, Novi kini tampak kurang mendapat simpati. Iya, atas konten parodi Agus Sedih yang dibuatnya, memang tak semua pihak langsung menjadi kontra terhadap Novi. Namun, memang nyatanya terdapat beberapa netizen yang merasa bahwa aksi Novi tersebut tidak elok dilakukan. Terlebih, Novi adalah seorang aktivis kemanusiaan yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Ya, Putu Suryawan menjadi salah satu perwakilan netizen yang menyayangkan aksi Novi, dan ia tampak memberikan komentarnya. Jadi kalau dibilang Novi nggak sengaja, orang dia ikut joget kan gitu, ikut joget-joget, berarti dia menikmati juga kan gitu. Kemudian ada yang bertanya, kan bukan cuma Mbak Novi dan Mbak Yolo dan Asam Lambung itu yang memparodikan Agus. Ya, bukan mereka aja yang memparodikan Agus, ada ribuan orang gitu loh. Ya, yang memparodikan. Jadi begini ya. Memang ada ribuan orang yang memparodikan, tapi pusatnya itu masalahnya adalah Novi dan Agus gitu loh. Pusat masalahnya Novi dan Agus. Bahkan Novi bikin PT bahwa menunjukkan video banyak orang yang melakukan itu di akun resmi dia, seolah-olah ingin mengatakan bahwa bukan gue aja gitu loh. Ya. Jadi begini, Novi itu punya banyak subscriber, follower, pengikut. Dan Novi itu adalah panutan idolanya, panutan kalian. Setiap Novi bikin PT yang saya baca, kalian selalu bilang, tetap semangat teh jadi orang baik gitu loh. Mbak Novi orang baik, tetap semangat teh jadi orang baik gitu loh. Dan dia ini panutan kalian. Apalagi sehari atau beberapa hari sebelumnya dia dapat penghargaan. Ya, dapat penghargaan. Kemudian juga baru datang dari Kemensos disuruh menenangkan suasana. Nah, sekarang dia ngelakuin parodi begitu. Dan tentu menjadi seperti contoh inspirasi bagi kalian. Orang panutannya aja begitu, orang idolanya aja begitu. Kita boleh dong ikut kan gitu. Ya, karena kan bagi kalian Novi orang baik gitu loh. Tetap semangat teh jadi orang baik gitu loh. Nah, panutannya begitu ya, secara tidak langsung kalian ngikutin gitu loh. Ya, itu aja biasa. Dan Novi di sini karena dia yang bermasalah, kalau dia menunjukkan video begitu secara tidak langsung, gue aja sebagai idola, sebagai panutan ngelakuin ini, jadi yang lain ngikuti jadinya gitu loh. Ya, karena panutannya aja begitu. Ya, jadi itu bedanya dengan yang lain. Padahal ini baru datang dari Kemensos, baru dapat penghargaan, malah ngelakuin itu. Polemik uang donasi Agus Salim sudah mau mereda. Kini muncul polemik baru yang melibatkan Novi dan Alvin Lim.
Ya, melihat sengkarut polemik yang berkepanjangan itu, praktisi hukum Deoli Payumara akhirnya memberikan pandangannya atas polemik baru yang kini tengah memanas di jagat maya. Lantas, seperti apa pandangan praktisi hukum atas polemik baru tersebut? Jadi jelek dua-duanya. Novi juga kemudian ada yang kontra sama dia, jadi jelek namanya. Agus juga ada yang kontra sama dia, jadi jelek namanya. Pengacara Agus juga ketika orang gak suka jadi jelek namanya. Pengacara Novi juga ketika salah berbicara jadi jelek namanya. Pengacara yang juga yang pengen pansus juga jadi jelek namanya juga. Jadi perkara ini maaf ya, dari perkara donasi menjadi perkara dengan kriteria di bawah rata-rata sebagai pengacara perkara elegan ya. Jadi di bawah rata-rata. Kalau bahasa kasar nih, minta maaf nih, kalau bahasa kasar ini perkara sampah ini. Bahasa kasarnya paling kasar ini, sarkasme paling kasar ini perkara sampah. Novi terprovokasi karena omongan-omongannya Alvin Lim yang kemudian mencemarkan Novi, baik sebagai pribadi, sebagai individu maupun sebagai dia seorang ibu yang punya anak. Punya anak gak sih Novi? Ya, tapi kan punya keluarga kan ya. Dengan Novi disebut pelacur, itu kekunci. Atau seolah-olah bertanya, oh jangan-jangan lu pelacur. Bertanya seperti itu sama aja mencemarkan sebenarnya. Karena pikirannya Alvin kotor. Mikir si Novi jangan-jangan pelacur. Kotor kan? Dicerminkan kepada Novi. Ya Novi tentunya kekunci juga. Udah pada titik harga diri yang paling rendah dan pencemaran nama baik paling tinggi, si Novi dihajar itunya. Sehingga Novi mau gak mau melaporkan Alvin Lim. Ketika Novi melaporkan Alvin Lim juga harus punya bargaining kan. Terpaksa dia bawa si Agus. Gus ikut. Apa? Ini Novi ada hina lu gak? Oh ada bang. Ini dibawalah. Akhirnya bikinlah laporan tuh si Alvin Lim. Siapa yang dilaporkan? Ya Novi. Nah sekarang Novi melaporkan Alvin Lim terkunci secara pidana. Kemudian si Agus melaporkan Novi juga terkunci secara hukum pidana. Apa sekarang yang menjadi dasar semuanya? Dasar semuanya sekarang siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Itu yang terjadi. Jadi sama-sama kekunci. Novi terkunci, si Agus terkunci oleh pengacaranya. Alvin pun terkunci. Bahkan nanti pengacara-pengacara yang sering melapor ini saling mengunci. Ya, mereka berputar-putar dalam kesusahan hidup yang dibuat-buat sendiri. Gitu. Jadi itu sebenarnya nggak perlu.